Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi gizi pangan dan pengolahan, serta untuk teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Mendrayana Putra dengan NIM 19-4444168-TP-12545. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang saya ambil dengan judul Effect of Different Cooking Methods on Lipid Content and Fatty Acid Profiles of Mytilus galoprovincialis yang diterbitkan oleh Jurnal Foods volume 10 pada bulan Februari tahun 2021. Secara garis besar terdapat 4 bab atau bahasan yang dibahas dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah material dan metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang kita akan masuk ke subbab atau bahasan yang pertama, yakni latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan yang berasal dari hewan laut merupakan salah satu makanan yang sehat karena mengandung banyak sekali nutrisi, terutama nutrisi yang tidak dapat dihasilkan oleh enzim dalam tubuh manusia. Salah satu contoh nutrisi tersebut adalah EPA dan DHA yang termasuk dalam asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini bermanfaat untuk menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, kanker, dan penyakit radang, serta membantu perkembangan syaraf pada bayi. Selain itu, hewan laut juga mengandung protein yang tinggi dengan kandungan karbohidrat dan lemak jenuh yang rendah. Nah, salah satu hewan laut yang sering dikonsumsi manusia adalah kerang. Karena kerang ini mengandung banyak sekali asam lemak omega 3 dengan asam lemak jenuh dalam jumlah yang rendah. Kerang ini merupakan salah satu jenis produksi pangan yang berkelanjutan karena mereka memakan fitoplankton laut yang ada di ekosistem, sehingga tidak ada aditif seperti vitamin dan antibiotik tambahan. Produksi global kerang laut untuk dikonsumsi manusia sendiri mencapai lebih dari 15 juta ton per tahun pada periode tahun 2010 hingga 2015, di mana persentasenya dibagi menjadi dua, yaitu 89% berasal dari budidaya dan 11% berasal dari penangkapan. Untuk produsen kerang terbesar di antara negara-negara Uni Eropa yakni Italia, Spanyol, dan Prancis, di mana ketiga negara tersebut merupakan negara Mediterania. Nah, salah satu spesies kerang yang mewakili laut Mediterania adalah kerang Mytilus galoprovincialis dengan jumlah produksi 63.700 ton di Italia pada tahun 2015. Nah, di Italia, kerang ini dikonsumsi secara mentah dengan jaminan kesegaran dan parameter sanitasi oleh tempat penjualan resmi berdasarkan Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa atau ISI nomor 853 tahun 2004. Tetapi, tak jarang juga kerang-kerangan ini diolah terlebih dahulu dengan metode masak yang berbeda sebelum dikonsumsi. Proses memasak seperti merebus, memanggang, mengoven, dan microwave serta menggoreng dapat menguntungkan dalam banyak hal. Secara positif dapat mempengaruhi warna, rasa, dan aroma makanan, membuatnya lebih menarik bagi konsumen dan menghasilkan bakteri atau mikroorganisme berbahaya lainnya. Proses pemasakan ini pada dasarnya akan mempengaruhi beberapa nilai gizi, terutama penurunan nilai gizinya yang diakibatkan oleh fenomena oksidasi selama proses pemasakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kandungan lipid dan profil asam lemak dari Mytilus galoprovincialis sebelum dan sesudah proses pemasakan dengan berbagai metode. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya literatur yang membahas tentang Mytilus galoprovincialis setelah proses pemasakan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab atau bahasan kedua, yaitu material dan metode. Dalam bab ini pertama yang dibahas adalah asal, persiapan, dan pemrosesan sampel. Dalam penelitian ini, sampel kerang Mytilus galoprovincialis yang digunakan sebanyak 200 buah dengan spesifikasi panjang 4-6 cm dan berat 5-16 gram.
Sampel kerang tersebut didapatkan dari pabrik kerang di Laut Ionia di Italia Selatan pada bulan Juli tahun 2019. Kerang kemudian diangkut ke laboratorium dengan wadah plastik berisi es. Setibanya di laboratorium, sampel kerang dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan epibion. Selanjutnya, sampel kerang akan dibagi menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 45 buah kerang dan akan dibagi lagi menjadi 15 buah kerang pada setiap ulangan. Kelompok pertama merupakan kelompok sampel yang tidak dimasak, sementara 5 kelompok lainnya merupakan kelompok sampel yang dilakukan proses pemasakan, seperti memanggang, merebus, menggunakan microwave, memasak dengan oven, dan menggoreng. Sebelum dimasak, jaringan lunak dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu dengan air suling untuk menghilangkan bahan asing di dalamnya. Di sini akan dijelaskan beberapa proses pengolahan untuk kerang yang akan diolah. Proses yang pertama adalah proses barbecue, di mana dilakukan dengan memasak di atas panggungan terbuka dengan suhu 80 derajat selama 5-10 menit. Selanjutnya ada proses perebusan, yang dilakukan dengan sedikit air selama 10 menit dengan suhu 85-90 derajat Celcius. Lalu ada proses pengovenan dengan microwave, dilakukan dengan daya 750 watt dengan suhu 92,5 derajat Celcius selama 4 menit. Lalu ada proses pengovenan dengan oven konvensional, dilakukan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit, di mana kerang akan diposisikan di rak sepertiga bagian bawah oven. Dan proses yang terakhir yaitu proses penggorengan, dilakukan dengan menggunakan minyak bunga matahari sebanyak 0,3 liter dan dipanaskan hingga suhu 170 derajat Celcius. Lalu kerang akan digoreng selama 4 menit dan sesekali akan dibalik. Setelah digoreng, minyak yang berlebihan pada kerang akan diserap dengan menggunakan kertas saring Whitman. Minyak bunga matahari nantinya akan dianalisis profil asam lemaknya sebelum nanti sudah dimasak. Setelah dimasak, semua sampel kerang yang diolah akan diletakkan di atas tisu penyerap selama 3 menit. Lalu, semua sampel, baik yang diolah maupun tidak, akan dihomogenisasi dengan Ultraturaks IKWorks untuk menyeragamkan bentuknya. Lalu, kerang akan dikemas dengan cara divakum dan dibekukan selama 3 hari. Selanjutnya, sampel kerang akan dikering bekukan, lalu digiling dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai waktu dianalisis yang akan dilaksanakan sekitar 2 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis kelembapan, lipid, dan asam lemak. Yang pertama adalah kelembapan. Di sini persentase kelembapan akan dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera, di mana W1 adalah berat sampel 5 gram yang ditimbang sebelum dikeringkan di dalam oven, sementara W2 adalah berat sampel yang sudah dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 malam, lalu dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam desikator. Lalu selanjutnya adalah lipid, di mana total lipid ini akan ditentukan dengan cara gravimetrik, di mana lipid dari kerang didapatkan dengan cara mengekstrak kerang mentah dan kerang yang sudah diolah menggunakan pelarut klorofil metanol dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya adalah asam lemak atau FA. Di sini asam lemak dari kerang yang telah diekstrak akan diubah menjadi asam lemak metil ester atau akan disingkat dengan FAME dengan metode transmetilasi langsung dengan menggunakan 14% boron trifluorida dengan metanol. Kemudian FAME akan dianalisis dengan metode gas kromatografi menggunakan HP 6890 seri GC yang dilengkapi dengan detektor ionisasi yang menyala. Selanjutnya, FAME akan dipisahkan dengan kolom agilan HP88 dengan spesifikasi yang tertera. Di sini, gas helium digunakan sebagai gas pembawa dengan laju alir 1 ml per menit. Untuk suhu kolom diatur dari suhu 150 sampai 250 derajat Celcius dengan kenaikan 4 derajat Celcius per menit dan akan dipertahankan suhunya saat sudah mencapai suhu 250 derajat Celcius. Selanjutnya, FAME akan diidentifikasi dengan membandingkan waktu retensinya dengan campuran standar metil ester asam lemak dan hasilnya akan dinyatakan sebagai persentase area puncak. Selanjutnya,
VAM-nya akan dikuantifikasi dalam jaringan per 100 gram dengan kuantifikasi standar internal menggunakan metil nonadekanat, dan hasilnya akan dinyatakan sebagai berat per 100 gram berat kering. Selanjutnya adalah indeks kualitas gizi lipid. Nah, untuk mengetahui kualitas gizi dari lipid, nanti akan digunakan 3 indikator dari data komposisi asam lemak, yakni indikator aterogenik atau AI, lalu indikator trombogenik atau TI, lalu indikator hipokolektolerolemik per hiperkolesterolemik atau H per H. Nah, indikator AI dan TI itu dianggap penting dari sisi konsumen karena dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner. Pada slide ini akan ditampilkan rumus dari ketiga indikator tersebut. Di dalam rumus tersebut terdapat kata MUFA dan PUFA. MUFA sendiri merupakan kepanjangan dari monounsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh tunggal, sementara PUFA adalah polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh ganda. Lalu yang keempat adalah analisis statistik, di mana hasil yang diperoleh akan dinyatakan sebagai rata-rata dari 3 ulangan plus minus standar deviasi. Data dianalisis normalitas dan variasi homogenitasnya masing-masing dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Levin. Sementara itu, analisis variasi satu arah atau ANOVA akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan nutrisi antara sampel mentah dengan sampel yang sudah diolah. Selanjutnya, uji Tukey post hoc dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara rata-rata tiap metode, di mana perbedaan dianggap signifikan apabila P kurang dari 0,05. Sekarang kita akan masuk ke bab bahasan yang ketiga, yakni hasil dan pembahasan, yang akan membahas tentang kelembapan, kandungan lemak, profil asam lemak, dan kualitas gizi lipid hasil penelitian. Pada slide ini ditampilkan persentase kelembapan pada sampel kerang mentah maupun kerang yang sudah diolah. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa awalnya sampel kerang mentah memiliki kadar air yang tinggi dan kadar lemak yang rendah. Tetapi ketika kerang diolah dengan berbagai metode tersebut, terjadi penurunan kadar air yang signifikan. Dengan penurunan kadar air dari yang paling besar, yakni sampel yang digoreng, di situ dapat dilihat bahwa sampel yang digoreng memiliki persentase kelembapan yang paling rendah, lalu diikuti dengan sampel yang di oven dengan oven konvensional, lalu diikuti dengan sampel yang direbus. Nah, di sini nilai persentase kelembapan sampel yang direbus sama besarnya dengan sampel yang dipanggang maupun yang di microwave. Nah, dari kelima metode tersebut, nilai persentase kelembapan bergantung pada suhu yang dicapai. Penurunan kadar air ini nantinya akan mempengaruhi peningkatan protein, lemak, dan abu dalam sampel, di mana kandungan lipid pada sampel kerang yang diolah akan terjadi peningkatan yang signifikan, baik tiap berat kering maupun berat basah. Kecuali pada sampel kerang yang di microwave akan terjadi penurunan kandungan lipid pada tiap berat keringnya. Untuk diagramnya akan ditampilkan pada slide berikutnya. Pada slide ini ditampilkan diagram total lipid yang dihitung berdasarkan berat keringnya. Di sini dapat dilihat bahwa sampel kerang yang digoreng memiliki total lipid yang paling tinggi, sementara sampel kerang yang di microwave terjadi penurunan dibandingkan dengan sampel kerang mentah. Pada slide ini ditampilkan diagram total lipid yang dihitung berdasarkan berat basahnya. Untuk berat basah sendiri terjadi peningkatan kandungan lipid kisaran 2,4 gram per 100 gram berat basah untuk sampel yang di microwave sampai 13,75 gram per 100 gram berat basah untuk sampel yang digoreng. Pada metode pengolahan dengan penggorengan sendiri, kandungan lipid sampel kerang meningkat hingga hampir 8 kalinya, dari 1,55 gram per 100 gram berat basah menjadi 13,75 gram per 100 gram berat basah.
Hal ini menandakan bahwa perendaman kerang ke dalam minyak dapat mempengaruhi kandungan lipid dalam kerang karena terjadi penyerapan minyak goreng oleh kerang, dan proses-proses yang melibatkan pemanasan dapat menghilangkan sebagian air karena terjadi penguapan. Selain itu, dari diagram-diagram tadi dapat disimpulkan juga bahwa metode pengolahan dengan microwave tersebut merupakan metode memasak yang paling sehat karena kandungan lemaknya yang paling terjaga. Pada slide ini berisikan tentang pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu sekarang kita ke profil asam lemak. Pada bagian ini nantinya akan terdapat 3 tabel, di mana tabel pertama berisikan tentang profil asam lemak dengan basis berat kering guna untuk mengetahui pengaruh proses pemasakan terhadap kandungan asam lemak. Lalu tabel yang kedua berisi profil asam lemak dengan basis berat basah guna untuk mengetahui informasi tentang asam lemak yang penting bagi konsumen. Dan tabel yang ketiga berisikan persentase asam lemak per total asam lemak guna membandingkan antara hasil penelitian dengan penelitian nasional maupun internasional serta memperkirakan dari nilai gizi kerang. Lalu ada gambar yang menggambarkan tentang proporsi asam lemak jenuh atau SFA dengan asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA dan asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA dalam kerang mentah maupun kerang yang sudah diolah. Selanjutnya pada gambar yang A merupakan rasio N3 atau omega 3 per omega 6, lalu pada diagram yang B merupakan rasio dari PUFA per SFA. Nah, secara garis besar, kerang mentah memiliki profil asam lemak yang baik dengan dominasi asam lemak jenuh atau SFA sebesar 43,9% dan PUFA atau asam lemak tak jenuh ganda sebesar 40,2%. Diikuti oleh jumlah MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal sebesar 15,9%. Namun ketika diolah dengan berbagai macam metode tersebut, terjadi perubahan struktur dan kandungannya, sehingga proporsi asam lemak dan kualitas nutrisi pada produk akhir juga berubah secara signifikan. Pada SFA, terjadi penurunan yang signifikan hingga mencapai 13,9 sampai 38,6% dari total FA-nya pada semua metode memasak, di mana penurunan SFA terendah terjadi pada sampel kerang yang digoreng, yakni menjadi 13,9% dari total FA. Di sisi lain, terjadi peningkatan proporsi MUFA pada semua metode memasak, di mana peningkatan MUFA terjadi pada sampel yang digoreng, yakni menjadi 36,77% dari total FA. Sementara itu, proporsi PUFA pada proses pemanggangan, merebus dan microwave tidak berubah, tetapi pada proses penggorengan terjadi peningkatan proporsi PUFA menjadi 49,3%, dan pada proses pengovenan terjadi penurunan proporsi PUFA menjadi 36,7%, di mana proporsi PUFA pada kerang mentah sendiri sebesar 40,8%. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak konsumsi SFA dan MUFA. Nah, SFA terutama asam palmitat dan asam miristat sering dikaitkan dengan penyebab penyakit kardiovaskular atau CVD dan berkontribusi dalam meningkatnya kolesterol low density lipoprotein atau LDL. Selain itu, SFA juga sering dikaitkan dengan perkembangan kanker, diabetes mellitus, infeksi, dan kematian penyakit hati yang kronis. Sementara itu, MUFA dinilai lebih bermanfaat bagi kesehatan karena dapat menurunkan risiko penyakit jantung kardiovaskular. Selanjutnya tentang asam lemak pada kerang mentah. Pada kerang mentah banyak ditemukan asam lemak seperti asam palmitat sebesar 28,2%, lalu EPA sebesar 12,9%, lalu DHA sebesar 11,1%,
asam palmitoleat sebesar 8,5% dan asam miristat sebesar 8,25%. Akan tetapi, profil asam lemak dari kerang mentah tersebut akan berubah ketika kerang dimasak dengan metode yang berbeda-beda, di mana metode yang mengubah profil asam yang paling signifikan adalah metode penggorengan. Sedangkan pada metode pemasakan yang tersisa, jika dibandingkan dengan sampel mentah, peningkatan paling signifikan terjadi pada asam palmitoleat, asam eicosanoat, asam linoleat, dan asam arachidonat. Sementara itu, penurunan yang paling signifikan terjadi pada asam miristat, asam palmitat, asam stearidonat, EPA, asam docosapentaenoik atau DPA, dan DHA. Sementara itu, untuk asam lemak yang tetap stabil adalah asam oleat. Begitu. Nah, penggorengan sendiri dikatakan sebagai metode yang dapat merubah profil asam lemak dari kerang mentah yang paling signifikan dibanding metode lainnya, karena dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kuat pada asam miristat dari 8,2% jadi 1,4%, lalu asam palmitat dari 28,2% jadi 10,9%, lalu asam palmitoleat dari 8,46% jadi 3,13%, lalu ARA dari 3,2% jadi 1%, EPA dari 12,9% jadi 2,4%, lalu DPA dari 1,47% hingga menjadi 0,17%, dan DHA dari 11,1% jadi 2,16%. Sementara itu, terjadi peningkatan pada asam oleat dari 4,5% menjadi 29%, dan asam linoleat dari 1,77% menjadi 41,57%. Nah, peningkatan asam oleat dan asam linoleat pada kerang goreng dapat terjadi karena asam lemak yang dominan pada minyak bunga matahari adalah asam oleat dan asam linoleat, di mana kedua asam tersebut akan berpindah dari minyak bunga matahari ke dalam daging kerang pada saat proses penggorengan. Selanjutnya tentang kandungan omega 3 dan omega 6 pada kerang Mytilus galoprovincialis. Kerang Mytilus galoprovincialis ini dikenal sebagai sumber omega 3 yang baik dengan kandungan omega 6 yang rendah. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sampel kerang baik yang masih mentah maupun yang sudah diolah memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan omega 6, kecuali pada sampel kerang goreng. Meskipun begitu, jika dilihat berdasarkan berat kering, kandungan omega 3 secara keseluruhan baik EPA maupun DHA menurun pada semua sampel kerang yang sudah diolah dengan berbagai metode jika dibandingkan dengan sampel kerang mentah. Sedangkan kandungan omega 6 bernilai sebaliknya, di mana penurunan kandungan omega 3 paling signifikan terjadi pada sampel kerang goreng. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan berat basahnya, secara signifikan kandungan omega 3 pada sampel kerang mentah lebih rendah dibandingkan dengan sampel kerang yang sudah matang, karena memiliki kadar air yang lebih tinggi. Berdasarkan data penelitian, sampel kerang goreng memiliki kandungan omega 6 tertinggi di antara sampel lainnya, karena pada saat proses penggorengan, minyak bunga matahari yang mengandung banyak asam linoleat akan terserap ke dalam daging kerang dan kelembapan dari kerang akan hilang karena penguapan. Oleh karena itu, minyak yang kaya omega 6 harus dihindari dalam proses penggorengan karena kualitas makanan yang digoreng juga tergantung pada kualitas minyak goreng yang digunakan. Menurut studi epidemiologis, kandungan omega 3 pada organisme laut, terutama kandungan EPA dan DHA, dapat mencegah berbagai penyakit dan membantu perbaikan gangguan kardiovaskular karena bersifat antitrombotik, antiinflamasi, antiaritmia, dan vasodilatasi. Selain itu, EPA dan DHA disinyalir dapat mencegah penurunan kognisi baik terkait usia dan dari kanker, dalam mengurangi hipertensi ringan, dan dalam menurunkan kejadian diabetes, serta dalam fotoresepsi atau penglihatan. Selain itu juga dapat dalam perkembangan saraf janin dan perkembangan kognitif. EPA dan DHA ini dikenal paling sensitif terhadap oksidasi karena tingkat ketidakjenuhannya yang lebih tinggi
yang menjadikannya asam lemak paling tidak stabil. Hal ini terbukti di mana data hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kandungan EPA yang awalnya sebesar 12,93% pada sampel kerang mentah menjadi 22,44% pada sampel kerang goreng. Hal serupa juga terjadi pada kandungan DHA, di mana awalnya kandungan DHA pada sampel kerang mentah sebesar 11,12% menurun secara tajam menjadi 2,16% pada sampel kerang goreng. Hasil penelitian tersebut dihitung berdasarkan berat kering. Sementara itu, apabila dihitung berdasarkan berat basah, maka kandungan EPA dan DHA terendah terdapat pada sampel kerang mentah karena masih memiliki kandungan air yang tinggi. Sekarang kita akan membahas indeks kualitas gizi lipid. Pada slide ini disajikan tabel yang menunjukkan indeks kualitas gizi lipid dari kerang Mytilus galon provincialis yang masih mentah maupun yang sudah matang. Indeks pertama adalah rasio omega 3 per omega 6. Rasio omega 3 per omega 6 ini merupakan indeks kualitas lipid yang penting karena menyoroti perubahan asam lemak akibat dari metode pemasakan yang berbeda-beda. Dari tabel yang ada pada slide sebelumnya dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio omega 3 per omega 6 pada sampel yang masih mentah dengan sampel kerang yang sudah dimasak, terutama sampel kerang goreng yang memiliki rasio omega 3 per omega 6 terendah, yakni sebesar 0,15. Hal ini disebabkan karena terjadi pertukaran asam lemak antara sampel dengan minyak goreng yang menyebabkan beberapa asam lemak seperti omega 3 termasuk EPA dan DHA menghilang, sehingga sampel mengandung tinggi omega 6 yang dapat menyebabkan protrombik dan proinflamasi, di mana hal ini dapat memicu terjadinya penyakit kardiovaskular, obesitas, diabetes, artritis, aterosklerosis, kanker, dan kondisi autoimun. Sementara itu, untuk sampel kerang yang dipanggang, direbus, di microwave, dan dimasak dengan oven konvensional menunjukkan sedikit variasi di antara sampel-sampel di antara rasionya, yakni kisaran 3,23 sampai 3,84. FAO dan WHO sendiri merekomendasikan untuk rasio omega 3 per omega 6 ini minimal sebesar 1:8 atau 2:5. Nah, jika mengacu pada hal tersebut, semua sampel kerang sudah melebihi dari yang disarankan oleh WHO, sehingga kerang aman untuk dikonsumsi, kecuali sampel kerang goreng. Indeks selanjutnya adalah rasio omega 6 per omega 3. Nah, untuk rasio omega 6 per omega 3 ini nilai yang direkomendasikan tidak boleh lebih dari 4, sehingga berdasarkan data hasil penelitian pada tabel sebelumnya, semua sampel kerang memiliki nilai jauh di bawah rasio yang direkomendasikan, kecuali sampel kerang goreng. Saran agar nilai sesuai dengan nilai yang direkomendasikan dengan cara meningkatkan kandungan omega 3 pada sampel tersebut. Selanjutnya ada rasio ARA per EPA. Nah, untuk rasio ini, beberapa peneliti menganggap rasio ini lebih baik dalam menggambarkan indeks kualitas gizi lipid daripada rasio omega 3 per omega 6. Karena apabila terjadi peningkatan rasio ARA per EPA, dapat dipastikan nilai gizi produk akan berkurang. Nah, semua metode memasak yang diselidiki dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap indeks ini, di mana pada sampel mentah yang awalnya indeksnya 0,25 mencapai nilai tertinggi pada sampel panggang, yakni sekitar 0,46. Indeks selanjutnya adalah rasio PUFA per SFA. Nah, rasio PUFA per SFA ini untuk rasio PUFA per SFA ini dalam penggunaannya indikatornya harus dipertimbangkan secara hati-hati karena tidak memperhitungkan efek metabolik penting MUFA dan
beberapa SFA seperti asam stearat tidak meningkatkan kolesterol plasma. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, MUFA ditambahkan dan asam stearat dikeluarkan dari fraksi jenuh. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio MUFA per SFA yang meningkat secara signifikan terjadi pada sampel kerang goreng, yakni 3,56 yang disebabkan karena tingginya kandungan lemak yang disebabkan oleh omega 6 yang berasal dari minyak bunga matahari masuk ke dalam jaringan kerang pada saat penggorengan. Sementara pada metode memasak yang lain, rasio MUFA per SFA tidak terjadi perubahan yang signifikan, yakni sekitar 0,92. Nah, menurut Departemen Kesehatan setempat, rasio MUFA per SFA ini tidak boleh kurang dari 0,45 dan apabila kurang dari nilai tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia. Indeks selanjutnya adalah indeks aterogenik atau AI dan indeks trombogenik atau TI yang digunakan untuk mengevaluasi potensi makanan yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner, di mana apabila nilai AI dan TI ini rendah, menunjukkan makanan lebih sehat dengan kualitas gizi lemak yang lebih baik sehingga dapat mencegah penyakit jantung koroner. Nilai AI pada sampel kerang mentah sendiri sebesar 1,09. Namun terjadi penurunan yang signifikan pada sampel kerang yang dimasak, terutama yang paling rendah adalah sampel kerang goreng, yakni sebesar 0,19. Nilai AI yang tinggi pada sampel kerang mentah disebabkan oleh kandungan SFA yang tinggi dan rendah omega 6. Sebab nilai AI ini merupakan rasio antara beberapa SFA dengan MUFA dan PUFA, yakni omega 3 dan omega 6. Sementara itu, nilai TI pada sampel kerang mentah sebesar 0,34, namun terjadi penurunan yang signifikan pada sampel yang dimasak, terutama sampel kerang goreng, yakni sebesar 0,23, dan sampel kerang panggang sebesar 0,31. Sedangkan pada sampel kerang rebus, kerang microwave, dan kerang oven tidak terjadi perubahan yang signifikan, yakni sekitar 0,34. Nilai TI sendiri ditentukan berdasarkan rasio omega 3 per omega 6, di mana semakin tinggi kandungan omega 3 maka semakin tinggi rasio omega 3 per omega 6 dan mengakibatkan nilai TI yang semakin rendah. Indeks yang terakhir adalah rasio antara asam lemak hipokolesterolemia per hiperkolesterolemia atau H/H, di mana rasio ini mempertimbangkan efek spesifik yang mungkin dimiliki asam lemak tunggal pada metabolisme kolesterol. Nilai H/H yang rendah dianggap dapat merusak kesehatan manusia, sedangkan nilai H/H yang tinggi dianggap lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang didapat, sampel kerang mentah memiliki nilai H/H sebesar 1,04 dan terjadi kenaikan nilai yang signifikan menjadi 1,39 untuk sampel kerang panggang dan 6,33 untuk sampel kerang goreng. Sedangkan untuk sampel kerang metode yang lainnya juga terjadi kenaikan, tetapi tidak signifikan. Meskipun begitu, sampel kerang mentah yang unggul dalam perlindungan kardiovaskular memiliki sedikit keuntungan dibandingkan dengan sampel kerang goreng. Sebab bagian asam miristat yang secara signifikan lebih tinggi dalam lemak kerang mentah. Selanjutnya adalah asupan EPA plus DHA. Jumlah EPA plus DHA menjadi salah satu indeks kualitas gizi lipid yang paling penting, di mana EPA plus dan DHA berperan penting bagi tubuh manusia. Berdasarkan data hasil penelitian, nilai terendah diamati pada sampel kerang goreng. Bila dinyatakan dalam berat kering, itu sekitar 732,991 mg per 100 gram berat kering, atau sekitar 4,6% dari total FA. Untuk mengetahui nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 3 pada slide-slide sebelumnya. Nah, beberapa badan organisasi di berbagai negara merekomendasikan asupan EPA plus DHA per hari. Seperti contohnya adalah Otoritas Keamanan Pangan Eropa merekomendasikan asupan sekitar 250 mg untuk orang dewasa dengan peningkatan asupan DHA dengan tambahan 100-200 mg per hari untuk wanita selama kehamilan ataupun menyusui. The Scientific Societies of Nutrition di Prancis merekomendasikan 500 mg
per hari EPA plus DHA dengan asupan DHA minimum 120 mg per hari. Di Belanda, Dewan Kesehatannya menyarankan asupan EPA plus DHA sebesar 450 mg per hari. Sementara itu, Dewan Kesehatan Superior Belgia menunjukkan jumlah sekitar 667 mg per hari. Nah, untuk organisasi internasional sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan konsumsi antara 0,3 sampai 0,5 gram per hari. Sementara Masyarakat Internasional untuk Studi Asam Lemak dan Lipid atau ISFAL merekomendasikan sebesar 500 mg per hari, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO merekomendasikan 800 mg per hari. Untuk individu dengan penyakit jantung koroner disarankan mengonsumsi sebanyak 1 gram per hari EPA plus DHA karena telah terbukti mengurangi kematian akibat penyakit jantung koroner. Dalam slide ini ditampilkan tabel yang berisikan kandungan EPA plus DHA dalam sampel kerang mentah maupun kerang yang sudah diolah, di mana nilai tersebut berdasarkan berat basah untuk memperkirakan jumlah setiap kerang yang dimasak untuk dikonsumsi oleh seorang individu untuk mendapatkan asupan harian dari dua pufal esensial, sekitar 200-500 per hari. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sampel kerang mentah memiliki kandungan EPA plus DHA yang paling rendah, disusul dengan sampel kerang microwave, lalu sampel kerang panggang, sampel kerang rebus, dan sampel kerang goreng, dan yang paling tinggi adalah sampel kerang yang di oven. Kandungan EPA plus DHA tersebut dihitung berdasarkan berat basahnya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa semua metode pemasakan yang diteliti berpengaruh nyata terhadap profil lipid dan asam lemak kerang Mytilus galoprovincialis. Meskipun semua proses lebih sehat daripada menggoreng, nyatanya perebusan dan microwave lebih berharga dan bermanfaat karena metode ini menghasilkan tingkat asam lemak yang rendah, seperti omega 6 yang sudah sangat melimpah dalam makanan barat. Namun, kerang yang dimasak dengan oven tampaknya menjadi makanan yang paling berharga untuk komposisi asam lemak yang baik dan kandungan EPA plus DHA yang tinggi. Oleh karena itu, ini dapat menjadi salah satu jenis makanan yang disukai oleh konsumen. Penggorengan sangat mempengaruhi profil asam lemak dengan penurunan drastis rasio omega 3 per omega 6. Oleh karena itu, sebaiknya metode memasak kerang tidak dianjurkan dengan cara digoreng karena tidak baik untuk kesehatan manusia. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.